Ini juga semakin meyakinkan kita, semakin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Wapres Gibran Raka Buming Raka merupakan cikal bakal pemimpin bangsa Indonesia. Harapan rakyat agar bangsa Indonesia ke depan dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kenapa? Karena rakyat sudah melihat kebaikan di kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Oli, salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, kali ini terkait kritik Panji ya terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Melihat reaksi publik ramai-ramai menghujat Panji. Bahkan ada pihak yang melaporkan si Panji ya terkait kritikan si Panji terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka, juga merembet-rembet ke masalah tata kelola BUMN di mana ada pihak ormas yang terkait dengan NU juga masuk sebagai pengelolanya. Aneh, si Panji ini kalau menurut saya termasuk orang berpendidikan begitu. Lucunya, dia bukan mengkritisi kebijakan, kinerja, dia malah mengkritisi kondisi fisiknya Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, orang yang mengkritisi fisik, lebih tepatnya itu menghina, bukan mengkritisi, ya kan? Nah, orang yang menghina fisik orang lain, itu menunjukkan sebuah gambaran bahwa orang itu sebenarnya bukan orang terdidik, begitu. Jadi menurut saya, publik tidak boleh capek-capek untuk menghujat si Panji ini. Maklumi saja bahwa si Panji itu bukan orang terdidik. Ada istilah kurang ajar, ada istilah dari Kalimantan Barat yang lebih tajam dari kurang ajar, yaitu tidak masuk ajar gitu. Jadi orang menyentil, menyinggung, merendahkan kondisi fisik orang lain, secara otomatis itu menunjukkan gambaran bahwa orang tersebut merupakan orang yang tidak terdidik begitu. Jadi sikap yang paling tepat menurut saya adalah memaklumi, dan saya senang di saat publik sedang beramai-ramai menghujat si Panji, Wapres Gibran malah menyikapinya dengan positif dan santai. Wapres Gibran mengatakan itu bentuk kritik evaluatif. Wow, bagaimana mungkin itu bisa dikategorikan kritik evaluatif, sementara yang diserang adalah kondisi fisik. Tapi itulah luar biasanya Wapres Gibran ini, buah jatuh tidak jauh dari pohon, ya kan? Memang seperti itu juga Bapak Jokowi, cuek, tidak peduli dengan yang biasa dikatakan kritik, padahalnya menghina dan menghujat, ya kan? Dia nggak terlalu ambil pusing dengan itu. Nah, terkait tuduhan ijazah palsu tersebut juga karena dorongan dari pihak relawan, sehingga Bapak Jokowi pada akhirnya mengambil sikap untuk langkah-langkah hukum. Kalau sekiranya tidak ada dorongan dari pihak relawan, bisa jadi juga hari ini Bapak Jokowi masih adem ayem dan mendiamkan isu tuduhan ijazah palsu tersebut. Nah, hal serupa, pembawaan serupa, sifat Insinyur Haji Joko Widodo rupa-rupanya nurun ke anaknya, Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi beliau menanggapinya itu dengan santai, dengan rileks, dengan positif. Beliau hanya menyatakan bahwa itu merupakan bentuk kritik evaluatif. Ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan kubu sebelah? Kubu Partai Demokrat, kubu Pak SBY. Padahal kita lihat di sana ada Roy Suryo yang jelas bertalian dengan Partai Demokrat. Meskipun dia sudah keluar dari Partai Demokrat, menurut saya keluarnya Roy Suryo dari Partai Demokrat tersebut hanyalah bagian dari strategi, trik dan intrik. Bagaimana supaya ketika Roy Suryo ini mulai menyerang Bapak Jokowi, menyerang Jokowi, Gibran dan seterusnya, itu kemudian tidak dikait-mengaitkan dengan Partai Demokrat. Jadi itu menurut saya hanya bagian dari strategi, trik dan intrik. Kan politik berbicara tentang trik dan intrik, begitu kan? Bagaimana dengan kemunculan Denny Indrayana, DPO polisi, yang jelas merupakan oknum Partai Demokrat? Bagaimana dengan fenomena Ruslan Buton? Partai Demokrat tidak pernah menganulir Ruslan Buton, tidak pernah mengambil sikap tegas terhadap Ruslan Buton, bahwasanya sikap Ruslan Buton itu merugikan Partai Demokrat secara politik. Partai Demokrat tidak pernah memberikan teguran terhadap Denny Indrayana, bahwasanya dengan nimbrungnya Denny Indrayana menjadi pengacara atau keluar-keluar menjadi kuasa hukum Roy Suryo CS itu akan merugikan Partai Demokrat secara politik. Nah, kemudian juga ada Pak Benny Kaharman yang dalam suatu sidang di DPR RI menyinggung tentang isu ijazah palsu, ya kan? Apakah Partai Demokrat ada menegurnya bahwasanya pernyataan Pak Benny Kaharman itu merugikan Partai Demokrat secara politik? Kemudian ada aktivis HTI
yang juga terlibat sebagai kuasa hukum pengacaranya Pak Roy Suryo dan kawan-kawannya tersebut, di mana kita ketahui bersama bahwa ormas keagamaan yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI itu bertumbuh subur di era kepemerintahan Pak SBY. Jadi kita melihat ada korelasi yang begitu akrab dengan segala tudingan terhadap Bapak Jokowi dengan bayang-bayang Partai Demokrat. Tapi kemudian kita sebagai relawan Bapak Jokowi, sebagai pegiat sosial media, kita mulai menyuarakan itu, kita mulai membaca, menganalisa, dan menduga-duga ada keterlibatan Partai Demokrat di balik tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Mereka sudah seperti belut kebakaran, bukan lagi cacing kepanasan. Mereka sudah seperti belut kebakaran, ya kan? Pak SBY bahkan langsung juga turut bersikap. Ada beberapa relawan Bapak Jokowi yang disomasi. Bahkan ada potensi bakalan dilaporkan ke polisi. Apa sudah dilaporkan ya? Ada jurnalis Budius Ma'ruf Piliang, akun TikTok istrinya Sudirowi, kemudian ada Pak Ade Armando, dan ada beberapa lagi ya. Ada beberapa lagi yang disomasi, bahkan berpotensi bakalan dipolisikan begitu ya. Beda sekali gitu, jauh berbeda dengan cara Bapak Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka menyikapi kritikan bahkan hinaan dan hujatan, tuduhan-tuduhan keji. Jauh sekali perbedaannya. Baru saja kita beropini, baru saja kita membaca, menganalisa, dan menduga-duga bahwasanya semacam ada bayangan yang cukup jelas keterlibatan Partai Demokrat atau Pak SBY di balik tuduhan atau isu ijazah palsu Bapak Jokowi ini. Mereka sudah seperti belut kebakaran. Nah, di sini kita mulai membaca bahwasanya siapa sebenarnya mantan pemimpin negara Republik Indonesia yang otoriter, kekuasaan penuh. Kita belum mendesak Bapak SBY menunjukkan ijazahnya. Kita belum mendesak pihak penyidik Polri untuk melakukan uji forensik terhadap ijazah Bapak SBY. Kita belum melakukan hal-hal semacam yang dilakukan oleh Roy Suryo CS terhadap Bapak Jokowi dan terahnya. Belum. Tapi teman-teman kita sudah disomasi, bahkan berpotensi dipolisikan. Nah, ini luar biasa sekali. Bapak Jokowi dituduh, difitnah, dihujat selama bertahun-tahun. Baru belakangan setelah beliau purna tugas, itu pun karena dorongan dari beberapa relawan, akhirnya beliau bersikap untuk mengambil langkah hukum. Sudah bertahun-tahun. Nah, beda dengan yang sono. Lucu kan? Lucu. Nah, tapi itulah saudara, warna-warni kondisi perpolitikan tanah air kita. Nah, saya tertarik untuk menyoroti dan menyimpulkan sikap Wapres Gibran Raka Buming Raka yang menanggapi hinaan dari si Panji ini. Ini menunjukkan suatu kematangan emosi. Wapres Gibran katakan tidak perlu dilaporkan, tidak perlu dipolisikan. Itu bentuk kritis, evaluatif. Menunjukkan suatu kondisi emosi yang begitu stabil, begitu matang. Dan menurut saya, ini bukan yang pertama kali kan Wapres Gibran menyikapi hujatan yang dibalut dengan sebutan kritik, kan, dibalut dengan demokrasi, kebebasan berpendapat, ya kan. Ini bukan yang pertama kali Wapres Gibran menanggapi hujatan semacam itu. Dan seperti biasanya, kali ini juga beliau memberi sebuah tanggapan yang begitu memukau, yang begitu memancing decak kagum rakyat, bahkan bisa memancing decak kagum dunia terhadap Wapres Gibran ini. Ketika dihujat, dia katakan itu bentuk kritis, evaluatif, luar biasa. Nah, ini juga semakin meyakinkan kita, semakin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Wapres Gibran Raka Buming Raka merupakan cikal bakal pemimpin bangsa Indonesia masa depan. Jadi buat para penghujat, buat para penghina, silahkan teruskan hujatan dan hinaan kalian, baik itu terhadap Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7, maupun juga terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Seperti sebelum-sebelumnya saya katakan bahwa segala serangan kalian hal yang sia-sia, tidak akan berdampak, itu tidak akan meruntuhkan citra Bapak Jokowi dan terahnya secara moral, itu tidak akan berhasil nge-downgrade reputasi Bapak Jokowi dan terahnya. Semakin kalian menghujat, semakin kalian menghina mereka, rakyat justru akan semakin bersimpatik, rakyat justru akan semakin mengagumi dan mencintai Bapak Jokowi dan terahnya.
Apa yang kalian takutkan? Pengaruh Bapak Jokowi? Nggak usah ditakuti. Tinggal kalian menunjukkan cara-cara mengayomi rakyat yang lebih baik dari yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan terahnya. Tunjukkanlah saja perhatian yang lebih baik kepada rakyat. Maka rakyat otomatis akan juga bersimpatik, mengagumi, dan mencintai kalian. Sebenarnya hanya itu kuncinya. Tapi ya mungkin kalian sudah ditakdirkan untuk menjatuhkan citra diri orang lain, menjatuhkan reputasi orang lain dengan cara menghina dan menghujat, ya silahkan dilanjutkan. Mungkin kalian sudah ditakdirkan seperti itu, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Tapi di akhir video ini saya ingin pertegas bahwa upaya sehebat apapun yang kalian lakukan dengan tujuan meruntuhkan citra Bapak Jokowi dan terahnya secara moral, menjatuhkan reputasinya, itu tidak akan berdampak apa-apa. Kalian tidak akan beruntung. Itu justru semakin mengompori semangat cinta rakyat untuk Bapak Jokowi dan terahnya, semakin mengompori harapan rakyat agar bangsa Indonesia ke depan dipimpin oleh terah Bapak Jokowi. Kenapa? Karena rakyat sudah melihat kebaikan di kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo 2014-2024, sehingga rakyat otomatis berpandangan buah jatuh tidak jauh dari pohon, maka keturunan atau terah Bapak Jokowi akan sebaik Jokowi, bahkan jauh lebih baik Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yan Oni, salam waras untuk para pembenci Bapak Jokowi.